Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada kali ini kita dapat dikumpulkan dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada tabi'in dan tabiatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya yang tumbuh taat pada ajarannya hingga yaumil akhir. Amin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berkumpul pada pertemuan pertama mata pelajaran pendidikan agama Islam, di mana pada kali ini kita akan membahas materi mengenai iman kepada hari akhir. Oleh karena itu, alangkah baiknya kita diabsen terlebih dahulu ya. Sepertinya semua hadir semuanya. Baik, kalau begitu kita langsung ke materi pembahasan pertama. Ada yang tahu iman kepada hari akhir itu rukun iman yang berapa? Tidak ada yang tahu. Baik, kita bahas sama-sama, dan kalau perlu, kalau ada yang penting sebaiknya dicatat supaya bisa kalian ingat nanti di rumah. Perhatikan baik-baik ya. Iman kepada hari akhir termasuk rukun iman yang kelima. Menurut bahasa, hari akhir atau yaumul akhir sama dengan hari kiamat. Menurut istilah, hari akhir adalah percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa suatu saat nanti terjadi rusaknya alam semesta dengan segala isinya. Kapan terjadinya hari akhir itu? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu, karena hanya Allah lah yang tahu semuanya. Seperti dijelaskan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 187 yang artinya seperti ini. Mereka menanyakan kepadamu tentang hari kiamat. Bilakah terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, adapun kiamat itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama kiamat kubro, yang kedua kiamat sugro. Ada yang tahu perbedaan dari kedua tersebut? Tidak ada yang tahu. Baik, kalau kiamat sugro itu kiamat kecil, sedangkan kiamat kubro itu kiamat besar. Nah, apa itu kiamat kecil atau kiamat sugro? Kiamat kecil itu merupakan kerusakan sesuatu yang menjadi bagian dari alam semesta, contohnya matinya seseorang. Nah, kalau kiamat kubro itu seperti apa? Kiamat kubro merupakan kerusakan alam semesta sehingga musnah berganti dengan alam akhirat. Nah, jadi seluruh isi yang ada di alam dunia ini akan hancur pada waktu yang ditentukan. Iman kepada hari kiamat artinya kita harus yakin dan percaya bahwa hari kiamat pasti akan datang dan kelak manusia akan dibangkitkan dari kubur untuk menerima pengadilan dari Allah. Dasar tentang hari kiamat tersebut terdapat dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 1-6. Yang pertama, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Yang kedua, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban atau yang dikandungnya. Yang ketiga, dan manusia bertanya, mengapa bumi menjadi begini? Yang keempat, pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Yang kelima, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu kepadanya. Yang terakhir, keenam, pada hari itu manusia keluar dari kuburnya
dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Nah, mungkin sekian dulu pembahasan mengenai iman kepada hari akhir. Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai materi hari ini? Tidak ada, sepertinya semuanya sudah paham. Nah, nanti di rumah pelajari lagi, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.